Hai semuanya, perkenalkan nama aku Felicia Ramadhani Putri dari kelas 91. Kali ini temenin aku recreate lukisan ini sambil cerita yuk. Pernahkah kamu merasa dunia terlalu sunyi, tapi di dalam dirimu justru ada ribuan hal yang ingin kamu teriakkan? Ini cerita dari Vincent van Gogh, pelukis Starry Night, yang baru terkenal setelah dia meninggal. Van Gogh memang dari kecil suka menggambar, dan pamannya adalah seorang art dealer, jadi dia punya akses ke dalam dunia seni. Terus tiba-tiba dia mau jadi pendeta, tapi dia kurang sukses dalam bidang itu. Lalu dia balik ke hobi menggambarnya. Stil Van Gogh mulai berkembang, tapi dia kurang menjaga kesehatan. Katanya dia cuma makan roti, minum kopi, dan merokok. Dan ada beberapa kejadian dalam hidupnya yang bikin mental health-nya buruk sekali. Sampai-sampai dia mendengar suara-suara dari telinga kirinya. Lalu pada 23 Desember 1888, dia memotong sebagian dari kupingnya. Katanya dia mengirim potongan kupingnya ke seorang wanita di tempat yang sering dia kunjungi. Dia didiagnosis manic depression dan juga menderita halusinasi. Jadi dia masuk ke rumah sakit jiwa Saint Paul di Remy de Provence, Perancis. Dalam masa pemulihannya, dia memandang art sebagai terapi untuk dia. Meskipun ini masa-masa terburuk dalam hidupnya, lukisan-lukisan cerah dan vibrant, dan dia paling produktif di sini. Masterpiece-nya sebagai Iris the Starry Night dibuat di sini. Tidak lama setelah dia keluar dari rumah sakit tersebut, dia meninggal. Kematian ini masih misteri. Kebanyakan bilang bahwa dia sengaja menembak dirinya sendiri. Yang lain bilang bahwa kematiannya gara-gara orang lain. Karya-karyanya lalu dijual oleh Joe Van Gogh, kakak iparnya. The Starry Night kini tergantung di Museum of Modern Art, New York. Dilihat oleh jutaan orang setiap tahun, dan setiap orang yang menatapnya melihat hal yang sama seperti yang pernah Van Gogh lihat dari jendela rumah sakitnya. Sebuah langit yang berputar, bintang-bintang yang menari, dan hati yang meski hancur masih berani mencintai dunia. Setelah kematiannya, ada satu orang yang mengambil tanggung jawab besar, Joe Van Gogh, istri Theo. Dialah yang mengumpulkan semua surat Van Gogh dan menyimpan lebih dari 900 lukisan dan sketsa yang ditinggalkan. Jola yang memperjuangkan agar karya Van Gogh dikenal dunia. Ia mengadakan pameran, menerbitkan surat-surat Van Gogh, dan meyakinkan banyak orang bahwa di balik setiap lukisan ada hati yang tulus dan penuh perasaan. Berkat Jo, nama Vincent van Gogh kini hidup abadi. Lukisan-lukisannya menjadi simbol tentang perjuangan, kejujuran, dan keindahan yang lahir dari penderitaan. Dan ini satu-satunya karya Van Gogh yang dapat terjual. Lukisan itu berjudul The Red Vineyard atau Kebun Anggur Merah. Lukisan ini dibeli oleh seorang pelukis wanita Belgia bernama Anna Boyce, yang juga merupakan kolektor seni dan teman dari adiknya, Theo Van Gogh. Harga yang dibayarkan waktu itu sekitar 400 franc, setara dengan beberapa juta rupiah kalau dikonversi sekarang, tapi tentu jauh dari nilai sebenarnya. Anna membeli lukisan itu bukan karena tren atau nilai jual, melainkan karena ia benar-benar percaya pada bakat dan emosi dalam karya Van Gogh. Ini dia hasilnya.